Ini adalah cara terbaik untuk membuat daftar suami terbaik. Army memotong rambut panjangnya dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantong plastik. Lalu dia mengeluarkan pewarna, mengecatnya dengan warna yang berbeda untuk kepala dan alisnya. Army membanting tubuhnya ke pintu kaca, lalu duduk. Tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan adegan pemenjaraannya. Setelah menyelesaikan semuanya, dia mulai membersihkan adegan itu dengan bersih. Dia mengambil 5 liter darah segar, dengan sengaja memercikannya ke seluruh kabinet. Sisanya tumpah ke lantai. Setelah itu, dia menggosok kedua tangannya, dan dengan sengaja membuat 2 sidik jari yang menyeret. Army kembali menggunakan kain untuk menyeka darah di lantai. Langkah-langkah seperti itu dia latih ratusan kali. Tujuan utamanya adalah untuk membalaskan dendam suaminya, menyamarkan tempat pembunuhan, dan kemudian meletakkan semua alat yang berlumuran darah di kompor, menghancurkan semua jejak. Lalu dia sengaja mendekati tetangga yang hamil, lalu menguras toilet, lalu mengajak tetangga datang ke rumah untuk bermain. Sampai tetangga selesai pergi ke kamar mandi, Army segera mengambil sebagian urinnya. Dengan sampel urin ini, dia dapat dengan mudah memalsukan kehamilannya. Dia juga menyita kartu kredit suaminya, membeli Winfast Vietnam Group, lalu sembunyikan semuanya di sebuah rumah tua. Untuk menyalahkan pembunuhan suaminya pada suaminya, dia juga membeli sendiri bagian dari asuransi berbunga tinggi. Penerima manfaat utama merasa bahwa hal-hal ini masih belum cukup. Dia juga begadang sepanjang malam menulis 500 buku harian. Awal adalah momen indah dari pasangan, tapi itu berakhir dengan kekerasan tanpa akhir. Kemudian taruh di atas kompor untuk dibakar. Tunjukkan pada orang lain buku harian yang dibakar, tapi itu tidak mempengaruhi konten di dalamnya. Nama gadis itu adalah Army. Semua yang dia lakukan adalah ingin menyalahkan suaminya karena membunuh istrinya. Alasan sederhana bahwa suaminya mencintainya. Madu itu dihargai. Pada saat pernikahan kembali, itu lebih cepat dibalik daripada kertas nasi. Merampok sepanjang hari, tidak khawatir tentang berbisnis, dan menghabiskan uang untuk membeli semua barang Vietnam berkualitas tinggi. Ia tidak menganggapnya serius, sehingga mereka sering bertengkar. Untuk memperbaiki pernikahan yang rusak, Army mengatakan dia menginginkan anak dengan pria lain. Tetapi suaminya sangat keberatan dan mendorongnya ke lantai. Sejak saat itu, dia benar-benar putus asa untuk pria ini. Dan pada saat yang sama, ia kehilangan kesabarannya. Suatu hari suaminya Claude sedang minum. Telepon bar tiba-tiba berdering. Tetangga bergegas memanggilnya untuk mengatakan bahwa sesuatu yang besar terjadi. Ketika dia sampai di rumah, dia langsung merasa gelisah. Seluruh rumah bobrok. Istrinya tidak terlihat. Masih belum sempat berpikir, polisi tiba di rumahnya. Detektif pertama-tama menggeledah setiap kamar. Dengan sangat cepat menemukan noda darah di lemari. Setelah itu, polisi membawa Florida ke stasiun. Mulai mengambil sidik jari dan DNA. Polisi menemukan lebih banyak petunjuk. Menutup sementara TKP. Florida hanya bisa pergi ke keluarganya tanpa daya. Detektif saat menyelidiki, secara tidak sengaja menemukan sahabat Army yang sedang hamil. Setelah mendengar bahwa Army hilang, teman itu sangat khawatir, ingin mendapatkan beberapa informasi dari polisi. Detektif menggunakan alasan pekerjaan untuk mengusirnya. Melalui penyelidikan, mereka menemukan bahwa semua aset di rumah itu atas nama Angkatan Darat. Pergi ke bar yang dibuka oleh saudara perempuan Florida, yang juga milik Army. Detektif memasuki ruangan dan menemukan catatan yang sengaja ditinggalkan Army. Dia segera menelpon Florida ke departemen kepolisian. Florida mengatakan bahwa ini adalah permainan yang masih dia dan istrinya mainkan. Setiap tahun di hari ulang tahun pernikahan mereka, Army akan mengajukan pertanyaan dan kemudian meninggalkan petunjuk. Tujuannya untuk menghangatkan perasaan keduanya. Menurut lembar pertama, dia langsung pergi ke kantor tempat dia bekerja. Memang ada selembar kertas kedua di atas meja. Dan detektif itu juga menemukan sepasang celana jala merah dengan lubang di dalamnya. Dan dia mengejek kebiasaan genitnya sambil memasukkan celana itu ke dalam saku. Menurut petunjuk di kertas, lokasi selanjutnya adalah ruang coklat. Sekali lagi dia bilang dia tidak tahu tempat ini. Tapi baru saja meninggalkan stasiun. Menyelinap ke rumah tua lagi. Di sini dia melihat kertas ketiga. Jelas dia bersembunyi dari polisi.
Tetapi sebelum dia berjalan keluar pintu, detektif itu mengikuti sampai ke sini. Buru-buru menyembunyikan kertas itu di sakunya. Memberitahu detektif bahwa ini adalah rumah yang ditinggalkan ayahnya. Dia akan datang ke sini setiap minggu. Dan lagi-lagi rumah ini berwarna biru, yang tidak secoklat yang tertulis di ruangan dengan kertas ketiga. Adalah karena nama ayahnya hitam dalam bahasa Inggris berarti coklat. Jadi ini persisnya tempat yang tertera di kertas. Tapi detektif itu tidak mengetahuinya. Meskipun dia tidak percaya apa yang dia katakan, dia juga tidak berdaya untuk melakukan sebaliknya. Kemudian buka lipatan kertas ketiga. Di atas tertulis hukuman permen manis loh. Dia tidak mengerti apa arti ketiga kata itu. Jadi dia menyerah untuk sementara. Keesokan harinya, orang tua Army mendengar bahwa putri mereka hilang dan segera berlari mencari Florida. Mereka membuka konferensi pers, ingin meminjam media untuk mencari putri. Bunga berdiri di depan pers untuk memberitahu alasannya. Lalu dengan cepat berdiri di samping. Di bawah lampu yang berkedip, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak setelah istrinya menghilang. Selama konferensi, dia dengan antusias menyapa para pejabat. Wajah khawatir sama sekali tidak terlihat. Dan bahkan berfoto dengan gadis-gadis cantik di lorong. Ungkapan aneh ini dengan cepat terungkap ke media. Saudara perempuannya Florida juga memiliki kecurigaan. Ketika dia sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba sebuah pesan dikirim. Membuka pintu untuk mengetahui bahwa itu adalah kekasih lamanya. Keduanya bergegas ke pelukan penuh gairah. Tak berdaya untuk menjelaskan, ini adalah terakhir kali kita bertemu. Karena sekarang adalah waktu yang sensitif. Jika orang lain mengetahui bahwa dia selingkuh dengan wanita lain, itu pasti motif kejahatannya. Keesokan harinya, dini hari, dia langsung mengusir kekasihnya. Saya pikir tidak ada yang tahu. Tetapi saudari itu segera mengetahui semuanya. Dia mulai mengkritik perilakunya dan memperingatkannya jika ditemukan oleh orang lain. Kejahatan Anda, bahkan jika Anda melompat ke Sungai Merah, tidak menghapusnya. Benar saja, di pesta malam itu, begitu dia naik ke podium untuk mengucapkan beberapa patah kata, dia dihentikan oleh seorang gadis yang menggendong seorang anak. Dia mengutuknya karena menjadi pelacur. Berani menganiaya istri yang sedang hamil. Mendengar istrinya hamil, wajah keheranan orang-orang di tribun mulai berbicara. Melihat orang-orang mengejarnya, dia segera bersembunyi di mobil polisi. Detektif itu datang untuk menanyakan apakah dia tahu istrinya hamil. Katakanlah dia gila. Dia tidak akrab sama sekali. Namun polisi mengeluarkan foto istri dan wanita yang menggendong anak tadi. Keduanya terlihat cukup dekat. Detektif juga menemukan bahwa hanya memantul di lantai akan menyebabkan benda jatuh. Jelas ini diatur dengan sangat sewenang-wenang. Mereka menyinari seluruh ruangan. Ada banyak darah di lantai. Dan sepertinya seseorang mencoba melarikan diri. Mengatakan mungkin si pembunuh sengaja membuat TKP palsu. Tetapi polisi mengeluarkan catatan kartu kreditnya. Di atas semua biaya. Bahkan lebih sulit lagi bahwa penerima manfaat ada di polis asuransi. Baru-baru ini, dia tiba-tiba menaikkan suku bunga. Jelaskan bahwa buku harian istri. Anda tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Pada saat ini detektif tiba-tiba menerima telepon. Verifikasi informasi tentang istri hamil. Mendengar ini benar-benar gila. Dia melemparkan cangkir yang pecah ke lantai. Menunggu detektif itu pergi, dia mulai mempelajari kertas ketiga. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya menemukan jawabannya. 3 hari kemudian, ada di episode selanjutnya ya Gus.